Meskipun demikian, frame F330 ini nanti kedepannya akan saya buat satu lagi mungkin ya guys, dengan ESC yang mungkin sama 20 ampere biar agak kecil, dan saya akan coba dengan motor 240 cafe ini. Tapi mungkin saya akan beli ESC-nya tidak seperti ini depannya, jadi sudah ada kabel yang terkoneksinya. Karena menurut saya framenya cukup ringkas ya, nggak terlalu gede gitu. Mungkin kalau mau dibawa kemana-mana kiranya ini mungkin lebih mudah dibawa dibandingkan F450 yang teman-teman perhatikan bedanya. Wow, dari lengannya aja udah terlihat cukup jauh ya. Bedanya ini bodinya muat di sini, ini habis semua satu layar untuk bodinya. Ini sudah F330 ini sudah merangkap lengan, yang F450-nya besar sekali. Pemilihan F450 memang nanti kedepannya saya bertujuan sedikit untuk membuat aerial fotografi menggunakan drone. Karena itu saya juga membeli F450 yang mana kalau dari spesifikasinya sih bisa membawa beban yang lebih besar. Si F330 ini juga mungkin kalau hanya membawa kamera mini cukup ya. Kalau misalkan kita tempelkan dengan kamera FPV yang ringkas ya, itu cukup bisa lah F330 ini. Nah, untuk si F450 nya mungkin akan saya bawakan dengan kamera pocket atau yang seukuran itulah untuk gimbalnya agar kualitasnya lebih bagus. Nah, di sini kelihatannya frame-nya ukurannya beda jauh antara F450 dan F330. Tapi ya itu, kembali lagi secara sisi dimensi keringkasan F330 nampaknya akan lebih enak untuk berakrobatik guys. Karena itu nanti kedepannya setelah ada budget lagi akan gue belikan juga motor yang sama mungkin seperti ini 920 cafe. Hanya mungkin nanti saya akan coba ESC nya beda ya, beda merek biar kita tahu nanti punya perbandingan komparasi ESC mana yang kira-kira lebih enak untuk dijajal, dan mungkin akan saya coba beli yang sedikit lebih besar yaitu di angka 40 ampere. Baiklah, sekarang kita masuk untuk ke menu konfigurasi yang akan dilakukan oleh mission planner terhadap APM atau Pixaux 248 yang saya miliki. Sebelum kita mulai melakukan setup, teman-teman dapat mengkoneksikan dengan pencet tombol ini agar dapat terkoneksi antara mission planner yang terinstall di komputer kita kepada Pixaux yang terinstall di body. Nah, untuk koneksinya teman-teman dapat menggunakan telemetri yang seperti ini sekarang tertancap di port USB PC saya yang nanti akan terkoneksi di Pixaux-nya. Di bagian situ itu yang ada antena ini, nanti yang ada antena ini adalah antena untuk telemetri yang akan terkoneksi ke ground control di port USB PC saya. Jika koneksinya menggunakan port telemetri, tentu saja kita harus koneksikan dulu baterai ke Pixaux-nya. Oke, sudah connect. Kemudian teman-teman pilih COM-nya. Di sini yang muncul itu di saya COM 7 Silicon Labs, yang berarti menandakan port USB telemetri yang tadi saya perlihatkan tidak melalui port USB ya, atau tidak melalui kabel USB seperti yang sebelumnya kita gunakan. Pilih ini, kemudian baud rate-nya juga disesuaikan karena itu menggunakan gelombang radio, berarti harus lebih kecil dari kemarin yang port USB itu sebesar 115.200. Kita pilih saja di sini yang 57.600. Saya coba pencet connect. Memang sedikit lebih lama ya teman untuk koneksi menggunakan radio ini karena memang baud rate-nya juga lebih kecil, dan mungkin hambatannya di udara untuk terkoneksinya dua buah radio itu sedikit lebih lama ya dibandingkan kalau dengan menggunakan kabel USB. Oke, ini sudah terkoneksi. Teman-teman bisa lihat di sini posisinya sedikit agak miring ke kiri, tapi nggak apa-apa. Oke, kita langsung saja masuk ke menu config. Masuk ke menu setup. Nah, di sini karena firmware-nya kemarin sudah terinstall ya, sudah dipilih yang itu. Lagian kalau lagi koneksi seperti ini kita tidak bisa upload new firmware dari Mavlink-nya. Jadi kita pilih saja untuk
mandatory hardware. Kemudian untuk pertama-tama kita pastikan dulu frame yang kita ingin gunakan adalah apa. Misalkan teman-teman mau beralih ke berapa ini, 1 2 3 4 5 6 okto ya, octocopter atau hexacopter, pilih aja. Nanti di sini terbuka, tapi karena saya pilihnya adalah apa namanya quadcopter, jadi dia ada posisi paling sebelah kanan ini. Ini juga bisa teman-teman pindah-pindahkan, nanti akan berubah di mission plannernya. Misalkan untuk helikopter berarti yang ada itu di plus aja ya. Saya punya itu ada di sini dan posisinya adalah yang ini, berarti klik saja di sini. Sebentar. Nah, ini kan kebuka ketika pilih di sini. Itu banyak yang terbuka, tapi yang saya pilih adalah yang bentuk X, bukan yang bentuk Y atau berbentuk H. Jadi kita harus klik di sini ya, di frame-nya. Nah, nanti dia akan mengkerucut ke hanya yang di enable yang ini aja. Berarti yang ada di sini nih 1 2 3 4 5 6 ini akan memiliki bentuk kalibrasi yang sama. Kemudian setelah itu kita langsung ke axle calibration. Axle calibration ini di sini ada dua, yaitu untuk level your autopilot to set default accelerometer. Di sini nanti kita akan masukkan kanan kiri, nose up nose down. Akan saya contohkan, misalkan saya akan kalibrasi lagi. Nah, sebentar, kita mulai dulu calibrate axle. Oke. Yang disuruh adalah place vehicle level. Oke ya, untuk posisi vehicle level itu kita cukup meletakkan pixaux kita di posisi bidang datar yang saat bos teman-teman melakukan kalibrasinya berada. Misalkan anggap saja saya berasumsi bahwa tempat saya meletakkan si pixaux ini adalah bidang datar yang sudah sesuai. Walaupun nanti kenyataannya ketika di lapangan bidang datarnya itu berubah, ya nggak masalah, nggak perlu selalu dilakukan kalibrasi seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah level, kita klik done aja. Kemudian perintah selanjutnya adalah place vehicle left. Place vehicle left berarti kita harus miringkan posisi kendaraan kita seperti ini. Oke ya, ini posisinya udah left, anggap saja udah oke. Kemudian kita bisa pencet done. Sekarang selanjutnya sebelah kanan, berarti posisinya seperti ini. Kita miringkan ke sebelah kanan. Kalau sudah kira-kira oke, sebelah kanannya oke, pastikan kanan udah oke, kita pencet dan lagi nose down, berarti kita arahkan dia. Untuk nose down berarti kita arahkan dia ke bawah seperti ini. Posisi yang ada tandanya itu menghadap ke bawah, oke. Ketika kita rasa sudah cukup ke bawah, kali lagi kita tekan oke. Sekarang vehicle-nya menghadap nose up ya. Posisi nose up berarti ininya ada di ya, yang penting mau kanan kiri gimana, yang penting posisi ada baterainya. Nah, ini yang penting posisi ini menghadap ke langit. Ini posisi nose up-nya seperti ini. Oke, si nose up-nya kalau sudah oke, langsung pencet aja dan calibration fail. Sebentar, saya ulang lagi karena mungkin tadi sambil pegang kamera agak susah. Saya lakukan kalibrasi manual tanpa posisi kamera dulu. Kalau misalkan fail kayak gini, apa yang kita lakukan, mungkin kita gampang saja disconnect dulu, terus kita bisa koneksi lagi. Baru setelah itu kita lakukan kalibrasi ulang. Oke, untuk kalibrasi kedua ini saya tidak akan tampilkan agar kalibrasinya berhasil sukses. Si kebalik back, oke, calibration successful. Jadi back itu bisa gampangnya seperti apa ya? Gampangnya misalkan ini posisi kendaraan kita, ini yang ada pixaux-nya tadi di atas ya. Ini posisi up nih, posisi paling atas tadi frame-nya. Posisi back itu kita balikan aja sih pixaux-nya seperti ini. Jadi ini akan menghadap ke posisi bawahnya, akan menghadap ke atas, dan posisi atas menghadap ke bawah. Kalau lebih seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke ini aja, kalibrasi accelerometer yang selanjutnya, place vehicle level, calibrate levelnya.
Kita cek dulu di sini. Nah, ini sebenarnya untuk melevelkan ini sih guys. Untuk posisi calibrate level ini sebetulnya sering saya lakukan ketika saya datang di tempat bermain baru. Saya cari bidang datar kemudian calibrate level, tapi memang tidak terlalu sering, terkadang aja saya lakukan ini. Ini bisa kita langsung pencet aja calibrate level. Oke, sudah selesai, complete. Kemudian sekarang kita akan bermain kompas. Oke, sekarang untuk calibrate kompas, untuk tampilan saya seperti ini untuk Mission Planner 1374. Seperti awal tidak ada pilihannya mau kompasnya yang mana, dan di sini sepertinya sudah terbaca karena kompas saya itu nempel dengan GPS modul ya. Tapi sepertinya di dalam Pixauxnya sendiri sudah ada kompas ya guys, tapi tetap harus kita lakukan kalibrasi. Nah, akan saya mulai aja. Setelah saya klik tombol start ini, saya akan berpindah layarnya ke layar Pixaux agar dapat menunjukkan ke teman-teman bagaimana kalibrasi yang dilakukan. Oke. Start. Oke, muncul di sini ID 0 dulu, berarti belum bukan apa-apa. Oke, jadi di sini untuk calibrate itu saya posisikan dulu datar seperti ini. Kemudian akan saya flip dia. Flip seperti ini berapa kali. Oke. Flip 2 kali. Oke. Agak repot ini memang, tapi nggak apa-apa, muter-muter gini memang untuk kalibrasi. Kemudian ada yang menyarankan kita untuk berpindah arah 90 derajat. Berarti saya akan menghadap ke sana 90 derajat. Kemudian kita putar dia ke arah kanan dan kiri. Ke arah kanan dan kiri seperti ini. 2 kali aja cukup, nggak apa-apa, nggak berarah juga karena ini kita ingin kalibrasi kompasnya. Nggak perlu terlalu random banget. Kita lihat sekarang sudah berapa persen. Nah, baru dengan segitu saja kita sudah mendapatkan 86%. Akan saya bolak-balik lagi sekarang dengan lebih ekstrim lagi. Udah komplit ya, calibration sukses. Kemudian flash reboot autopilot. Oke, udah semuanya oke. Dan kita reboot aja, pencet tombolnya di sini, tombol reboot. Yes. Kemudian lanjut ke radio calibration yang tadi. Nah, di sini juga kita akan melakukan kalibrasi lagi untuk remote-nya. Ini langsung aja kita nyalain. Oke, kalau sudah terkoneksi di remote ini, dia berfungsi sebagai TX yang akan transmit. Berarti transmit dan R-nya adalah resave. Resave-nya itu ada di Pixaux kita ya, nempel di Pixaux. Nah, bagaimana kita cara calibrate radionya, tinggal tekan saja. Kemudian ensure your transmitter is on and receiver is powered and connected. Ensure your motor does not have power. Paling nggak ada propeller yang kita instalasi ya, karena kalau nanti sempat muter itu kena lumayan cengang-cengong guys. Oke, kalau sudah yakin kita pencet OK aja. Klik OK and move all RC sticks and switch to their extreme position so the red bars hit the limits. Oke. Sekarang kita pelan-pelan aja, nggak usah terlalu barbar juga. Ini saya posisikan, kita putar-putar saja seperti ini, pojok-pojok. Oke, nanti di sini teman-teman bisa perhatikan ya, nanti ada garis-garis merah yang tadi awalnya nggak ada itu kan. Kalau udah merasa sudah cukup yakin, balikan lagi ke posisi awal. Kemudian kita cek untuk switchnya, karena tadi di remote yang saya nyalakan adalah switch C dan D, harusnya dia berubah di sini. Nah, lihat teman-teman bisa lihat posisinya, dan ya berubah kan dia. Dan posisi switch D nya ini untuk controlling beberapa. Ini dia di tengah. Sepertinya ada interferensi yang tengah, dia karena nggak stabil, tapi nggak masalah. Tadi saya sudah coba, dia tetap bisa ke mode flight mode yang sudah set untuk posisi kedua, switch D di posisi kedua dan switch C nya di posisi kedua. Nanti akan saya tunjukkan apa bedanya setelah semuanya sudah, karena nggak ada lagi channel yang bisa saya
pergunakan di sini, dan switchnya juga nggak nyala. Teman-teman bisa lihat nggak connect sini ya, gitu. Oke, kalau sudah semua kita tekan done saja, klik when done. Oke, stick centered and throttle is down. Oke, ini semuanya posisi ke satu semua, pastikan semua posisi satu. Throttle-nya ada di posisi paling bawah, dan ini sudah otomatis ke tengah yang untuk roll dan pitch-nya. Kalau udah, langsung aja tekan OK, saving. Butuh waktu untuk proses saving karena saya menggunakan koneksinya dengan telemetri. Kalau menggunakan port USB akan lebih cepat tampil seperti ini ya. Oke, udah semua. Kemudian ke servo output, karena saya nggak punya servo jadi nggak saya ini ya, nggak saya setting. Ini untuk ESC calibration itu ada dua guys, jadi teman-teman bisa melakukan calibrate ESC seperti ini. Kalau calibrate mungkin akan saya tunjukkan aja. Jadi ada dua, nanti posisinya bisa kita menggunakan remote. Di websitenya juga ada, sebentar saya akan buka. Nah, ini ESC calibration yang ini adalah cara yang kedua yang nanti akan saya tunjukkan. Jadi dengan menggunakan remote, tidak perlu software mission planner-nya. Kalau yang dari mission planner itu cukup ringkas sebetulnya. Menurut saya sih untuk BL Heli yang saya pakai ini kayaknya nggak ada beda ya guys. Saya mau setting lewat ESC atau lewat remote, tapi nggak tahu kalau memang ada perbedaan, karena ketika saya terbang sih ya nggak ada beda juga ya. Nah, untuk dari mission planner ini cukup simple perintahnya di sini. Kalau teman-teman perhatikan di situ, hanya kita harus pastikan propellernya tidak menempel di bodi drone kita. Kemudian setelah menekan button calibrate ESC itu, kita diharuskan untuk disconnect USB dan baterainya. Kemudian kita plug in kembali baterai, kemudian LED flash, push safety switch, kemudian ESC nanti akan bunyi. Habis itu kita restart flight controller normally. Gimana cara restartnya? Ya paling simply tinggal cabut aja kabel power yang mengaliri dari baterai ke PixAux-nya. Untuk ESC type-nya di sini saya pilih yang normal aja, karena saya juga nggak tahu apa itu ESC type-nya saya. Kalau brushed kayaknya nggak ya. Brushed apalah itu, brushed gitu. Kemudian yang saya rubah itu waktu saya dapat awal itu kondisi spin when arm-nya itu dia berposisi di 100. Ketika berposisi di 100 itu motor nggak benar-benar mati guys. Karena itu ketika misalkan kita dalam posisi jatuh gitu ya, itu motor masih muter pelan sekali karena kondisinya hanya 0,1%. Itu menurut saya berbahaya ya untuk kesehatan motor. Karena itu lebih baik ini kita posisikan spin when armnya itu di 0 aja, jadi dia benar-benar akan berhenti. Oke, ini saya tes aja. Oke, di sini berarti gua pencet dulu calibrate ESC-nya. Oke, ketika calibrate ESC-nya sudah dipencet, tombolnya nggak akan bisa dipencet lagi. Kita nggak perlu disconnect ini ya guys, biarin aja ininya tetap begini. Kemudian sekarang kita matikan dulu baterainya yang tertempel di sini agar PixAux-nya tidak teraliri listrik. Oke, ini kondisi PixAux-nya sudah mati. Kemudian setelah itu plug in kembali baterainya. Nah, ketika dalam kondisi ESC calibration, ininya akan berkedap-kedip seperti ini terus guys. Kalau tadi bukan dalam kondisi ESC calibration kan nyalanya magenta kuning gitu ya. Oke, kemudian setelah itu kita harus when LED flash push safety switch. Karena kita memiliki safety switch, saya taruh di sini. Ini kita tekan aja. Nah, dia akan bunyi. Nah, teman-teman bisa dengar motornya sedikit bergerak-gerak. Oke, sudah selesai. Kalau ada bunyi telolet gitu udah selesai berarti. Kemudian sekarang yang harus dilakukan adalah restart flight controller normally. Berarti saya cukup matikan saja, cabut tombol powernya, kemudian saya koneksikan kembali. Oke, udah mati. Sekarang saya akan colokin lagi PixAux-nya ke baterai. Oke ya, udah nyala. Nah, ini sudah tidak dalam mode ESC calibration, dia nyalanya kuning magenta seperti ini. Dan safety switch-nya juga berkedap-kedip karena memang posisinya sekarang adalah disarm. Oke, kemudian untuk kalibrasi kedua menggunakan ESC itu,
Eh, kita lihat di sini, kita bisa ikutin Arduino pilotnya. Yang pasti harus propeller harus kita cabut. Di sini dinamakan metodenya all at once calibration. Yang kita pertama lakukan adalah put the throttle stick at maximum. Turn on your transmitter and put the throttle stick at maximum. Oke, terus connect the LiPo battery, the autopilot. Oh, berarti kondisinya pertama semuanya, keduanya antara remote dan si Pixox-nya harus mati, guys. Berarti ini gue matikan dulu Pixox-nya, gue akan berpindah layar ya. Kalau nggak langsung double aja lah. Seperti tadi menggunakan HP satunya. Nah, ini karena kondisi masih nyala, gue matiin dulu. Oke, sekarang kondisi Pixox-nya udah mati. Berarti sekarang kalau menurut dari website, kita harus posisikan dulu throttle-nya ke maksimum, baru sembari kita menyalakan remote. Oke, nah untuk kondisi yang seperti website ini, berarti dalam kondisi normalnya si remote-nya akan saya matikan dulu, kemudian nyalain. Oke, udah nyala, terus throttle-nya saya naikin ke posisi maksimum. Kalau udah seperti ini, akan saya koneksikan dengan baterai. Nah, teman-teman bisa perhatikan otomatis Pixox-nya juga kan dalam mode kalibrasi ESC ya. Clap clip-nya seperti ini, cukup cepat. Nah, ketika sudah, apa yang kita lakukan? Lihat dulu di website, connect LiPo baterai, LED flash udah, terus with the transmitter throttle stick disconnect and reconnect the battery. Oh, berarti kita harus disconnect dan reconnect baterainya ya. Oke, kita coba dulu. Disconnect, reconnect, disconnect, reconnect. Apa yang terjadi? Nggak ada bunyi-bunyi. Oh, safety switch-nya, guys. Jangan lupa safety switch-nya pencet. Nah, teman-teman bisa perhatikan bunyi-bunyinya seperti yang tadi. 1, 2, oke, 2. Wait for your ESC to emit the musical tone, the regular number of. Nah, itu udah ada bip panjang kan. Oke. The musical tone, the regular number of beep indicating the battery cell count 3 untuk 3S. Oke, then the additional 2 beeps to indicate the maximum throttle has been captured. Itu kayaknya sudah tercapture tadi. Nah, itu kan tet gitu ya. Tet 3 itu berarti baterai. Nah, itu berarti sudah, karena kita posisikan saja dia ke minimum. Oke. Nah, oke, sudah ke minimum. Long tone tadi udah, long tone indicating the minimum throttle has been captured and the calibration is complete. If the long tone indicating successful calibration was heard, the SC are alive. And now if you raise the throttle a bit, they should spin. Test the motor spin by raising a throttle a bit and then lowering it again. Set the throttle to minimum and disconnect battery to exit ESC calibration mode. Oke, berarti katanya kalau ini gue naikin remote-nya dikit, dia harusnya muter. Tapi waktu itu udah berapa kali gue coba, dia nggak muter sih baterainya. Tapi nggak apa-apa, tetap bisa terbang. Oh, muter rupanya, guys. Tapi yang muter cuma satu. Yang lainnya nggak muter. Waktu itu sih gue nggak bisa muter, nggak tahu sekarang kenapa deh. Yang muter cuma satu, nggak masalah. Ini belum tentu punya gua rusak, nanti kita akan tes saja di bagian motor tes. Oke, untuk keluarnya dan lebih memastikan apakah kondisi ke yang lainnya, ke 3 motor lainnya kenapa nggak muter, kita cek aja. Oke, sekarang kondisinya semuanya udah mati. Sekarang gue coba lagi koneksiin si Pixox-nya ke baterai. Setelah itu kita akan langsung coba tes masuk ke ARM mode agar bisa kita cek apakah semua motornya berfungsi. Takutnya gara-gara gue muter-muterin tadi ada kabel yang kendor jadinya nggak nyala. Oke, sudah terkoneksi semua ya. Posisi stick juga harus normal semua. Sekarang gue masukin ke ARM mode, tekan tombol safety switch-nya. Oke, dia sudah berubah warna biru. Sekarang saya akan naikkan throttle-nya secara perlahan. Oh, lupa, saya harus ARM dulu seperti ini. Tekan ke pojok kanan bawah. Oke, sudah nyala biru terang seperti itu. Naikkan throttle-nya. Yap, semua motor berfungsi dengan baik, nggak ada masalah.
dan dari bunyi-bunyinya juga kayaknya semuanya balance. Oke, nggak ada masalah. Saya balikin lagi sisinya, biarkan beberapa detik, nanti dia akan disarm sendiri. Jadi si Pixox ini kalau dari posisi arm nggak ada throttle, berapa detik nggak ada throttle, dia akan ke disarm kembali. Untuk melakukan arm kembali ya teman-teman, tinggal posisikan ini di sebelah kanan lagi seperti ini. Nah, dia akan arm kembali. Kalau kita cuekin aja, nggak kita kasih gas, dia nanti akan berubah ke posisi disarm. Kita cek ya posisi disarm. Kurang lebih seperti itu guys, untuk posisi bagaimana setting ESC, kalibrate ESC, maupun dari mau dari cara yang menggunakan mission planner ataupun langsung dari remote controlnya. Kemudian kita masuk ke setup flight mode. Kalau tadi di bagian untuk setting remote, teman-teman perhatikan, kalau misalkan kita nggak melakukan mix, si switch D nya ini nggak akan bisa dipakai guys. Yang bisa dipakai hanya switch C itu akan ngarah ke flight mode 1. Saya gerakkan sini, dia akan pindah ke flight mode 2, dan yang ketiga adalah di flight mode 3 yaitu LAN. Misalkan tadi kita nggak melakukan mix, berarti yang berfungsi hanya switch C nya saja. Tapi nggak masalah juga sih, karena nanti saya kedepannya, tadi juga saya sudah nemu tutorialnya di YouTube, itu nanti switch 6 nya, yang berarti saya akan matikan switch D secara otomatis, yang bisa saya gunakan hanya switch C, itu akan saya alihkan switch 6 nya itu ke VRA. Untuk apa? Untuk mengatur posisi gimbal. Tapi kayaknya si FSI 6 ini hanya dapat menangani gimbal dengan 2 pergerakan ya, hanya tilt atau misalkan yang gerak kanan kiri. Kalau tilt dia itu naik turun seperti ini nanti ya. Tapi berhubung gimbalnya belum ada, jadi gue pakai aja ke ke 66 flight mode-nya. Ini sebetulnya kondisi seperti ini saya karena masih belajar ya, kalau saya perhatikan juga rata-rata orang kalau misalkan udah mahir itu kebanyakan stabilize, malah dia nggak punya LAN, antara loiter atau altitude hold dia masih dipertahankan, RTL juga mereka nggak pakai karena mereka udah terbiasa dari terbang ke LAN-nya itu secara mulus. Dia rata-rata orang yang udah mahir itu biasanya mengandalkan RTL itu ada di mode file save aja. Apakah dia lagi bermain tapi posisi baterainya turun, dia akan mengandalkan file save-nya kemana. Oke, kita bisa atur di sini untuk dia bisa kita paksa LAN atau RTL dan banyak pilihan lainnya, atau malah terminate sama sekali ketika baterainya low. Tapi kalau terminate saya nggak menyarankan, takutnya dia masih si drone kita masih mengangkasa, tapi kita terminate nanti dia jatuh dengan parah. Lebih baik kalau misalkan low baterai kita suruh RTL aja atau malah paksa LAN, tapi lebih baik RTL ya. Kalau LAN kita nggak tahu di mana LAN-nya, ada di posisi mana dia, atau malah non sama sekali. Karena kalau misalkan LAN-nya lagi di tempat kurang bagus juga bahaya ya guys. Cuman bedanya LAN dan RTL itu, kalau RTL itu benar-benar si drone-nya itu berjalan secara otomatis. Dalam artian kalau misalkan saya pilih posisi LAN itu semuanya masih bisa kita posisikan si drone-nya. Kalau kita masih memiliki penglihatan ke drone-nya ada di mana, itu ini kita bisa posisikan guys. Bisa kita roll kanan kiri atau pitch maju mundur, ini masih berjalan. Kembali lagi ke flight modes. Jadi misalkan awalnya itu nggak saya pergunakan mix, yang dimana artinya hanya saya aktifkan untuk switch C nya saja yang sudah kita atur tadi di awal di remote ya. Itu flight mode nya kalau nggak salah yang jalan itu flight mode 1, 3, dan 1, 4, dan 6. Karena saya sudah pakai mix, teman-teman bisa lihat ini. Ketika saya posisi semuanya di atas itu ada di flight mode 1, misalkan switch D nya saya jalankan ke posisi 2, ya otomatis akan masuk ke flight mode keempat, dan posisi switch C nya itu akan mengatur 4, 5, 6. 5 dia pindah ke altitude hold, dan ke 6 dia akan pindah ke RTL atau return to launch. Ketika switch D nya saya naikin lagi, dia akan berada di posisi switch C di nomor keberapa. Kalau sekarang ada di posisi ketiga, berarti dia akan masuk ke flight mode LAN, loiter, dan stabilize. Untuk detail masalah flight mode nya nggak akan saya bahas juga sekarang karena saya juga masih baca-baca. Tapi yang jelas itu stabilize berarti kita menstabilkan posisi drone. Kalau saya ibaratkan sebagai drone ya, kalau stabilize itu dia akan berada di sini saja.
terbang gitu, maksudnya ya terbang tapi dia akan posisi level datar gitu drone-nya. Makanya tadi penting kan posisi levelnya itu kita untuk melakukan konfigurasi, karena kalau kita levelnya miring-miring nanti dia posisi stabilisnya miring gini, otomatis dia akan geser ke kanan terus gini, ke kiri terus ya. Kalau dia posisinya stabilisnya ke arah kanan gini ya, dia akan belok ke kanan. Karena itu kita harus Oke, kemudian untuk loiter dan altitude hold itu sebetulnya kalau menurut gua loiter itu nge-extend dari fungsi si altitude hold ya. Kalau altitude hold itu kan dia hanya menahan ketinggian, misalkan kondisi drone-nya pada saat kita pindahkan ke flight mode altitude hold ada di posisi 3 meter dari permukaan tanah. Maka dengan memindahkan posisi flight mode ke altitude hold di sini berarti ketika kita mainkan roll dan pitch-nya, si drone akan tetap mempertahankan kecepatan putar propellernya agar dapat bertahan di altitude yang kita setting di saat itu. Misalkan ada di 3 meter ya dia akan terus berada di 3 meter. Walaupun kita pindah-pindahin si throttle-nya ini, throttle stick-nya dia akan berubah speed-nya guys. Jadi itu menurut saya juga cukup enak sih, terutama untuk saya yang lagi belajar seperti ini agar nggak ketinggian juga, karena kalau ketinggian juga masih ngeri-ngeri. Karena itu saya lebih sering menggunakan metode altitude hold ketika saya bermain. Tapi masalahnya untuk di altitude hold ini kita nggak bisa terlalu rendah ya. Kalau terlalu rendah itu malah yang ada nanti drone kita turun, land dia akan malah landing. Mungkin ada di posisi 1,5 meter atau 2 meter dia baru bisa melakukan altitude hold. Nah kalau loiter ini altitude hold plus GPS lock. Berarti kalau misalkan dia ada di posisi A, kita pindahkan ke flight mode posisi loiter. Posisi loiter dia akan berada di ketinggian yang kita ada pada saat itu. Misalkan pada saat itu ketinggian drone ada di posisi 3 meter dan di posisi GPS locknya ada di posisi A, jadi si drone-nya akan bertahan di posisi itu. Menurut gua itu cukup menguntungkan juga untuk gua yang baru belajar, karena kalau misalkan gua takut nabrak dan gua panik ya langsung aja gua pindahkan dari switch 1 ini ke loiter biar dia diem gitu guys. Tapi walaupun posisi loiter kita tetap harus mainkan ya posisi sticknya ini. Walaupun angin kencang sebetulnya loiter emang bisa otomatis balik lagi ke posisi dimana tadi dia kita set flight mode-nya ya. Kurang lebih seperti itu untuk loiter dan altitude hold. Kalau loiter itu dia berpaduan dengan GPS lock juga. Untuk safety loiter gua akan lebih mengandalkan karena gua masih jarang bermain juga. Kalau nabrak akan gua kira-kira akan menabrak, mungkin gua akan posisikan di loiter ya, karena gua masih suka panik kadang-kadang pencet kanan kiri sembarangan gitu malah yang ada nabrak. Dan itu udah beberapa kali, tapi alhamdulillahnya cukup kuat juga motor yang gue beli ini, cukup ampuh lah walaupun harga motor yang gak terlalu mahal. Kemudian masuk kemana ya, failsafe tadi sudah kita setting aja di low battery dia RTL, return to launch, dan radio loss-nya itu enable always RTL. Jadi kalau misalkan udah kejauhan ataupun dengan sengaja kita matiin ini, si remote-nya mati, baterainya atau apa, dia akan otomatis return to launch. Kemudian selanjutnya menurut gue ini cukup penting juga untuk motor tes. Gimana caranya, waktu itu gue agak bingung sebetulnya, karena kalau misalkan ketika misalkan dalam kondisi default seperti ini, dalam kondisi disarm itu tes motor nggak akan jalan guys. Ini gue coba pencet ya. Oke, ini misalkan gue tes motor A, dia nggak memutar kan, man was denied by the autopilot. Nah bagaimana untuk tes motor? Tes motor itu pertama kita harus arm, benar-benar arm dengan pencet safety switch-nya. Oke. Kadang-kadang suka ngadat ini safety switch-nya. Kalau misalkan ngadat ya matiin aja pixox-nya. Oke, udah semua. Sekarang saya coba arm untuk tes motor. Pertama nyalain dulu safety switch-nya. Nah, oke, safety switch-nya sudah. Sekarang kita coba cek di datanya, dia kondisinya disarm. Penalti GPS signal karena di dalam rumah jadi GPS-nya agak sulit. Kemudian saya akan lakukan arm di remote-nya. Ini apa yang salah nih? Oh sorry, switch-nya berarti tadi ada yang salah, karena itu dia nggak mau ke arm. Nah sekarang sudah arm ya. Tadi saya ada lupa posisi switch-nya, salah satunya ada yang nggak posisi ke setting awal semua. Kalau kita mau take off itu semuanya harus ada di posisi 1. Karena itu usahakan posisi 1 itu ada di flight mode stabilize. Gitu. Kemudian sudah udah ini ya, udah siap untuk di arm. Kita
pindahkan aja arm dia. Sekarang baru kita bisa pencet tes motor A. Nah, kondisinya dari motor A itu ada di atas. Perhatikan ini harus clockwise. Berarti urutannya A, B, C, D ya. Tes motor B. Yang motor sini benar, ini clockwise. Motor C. Oke, motor C nyala. Dan motor D. Oke, motor D benar. Walaupun di posisinya itu ketika kita melakukan setup motor dan ESC itu kan posisi motor 1 di sini. Kemudian ini posisi motor 2, yang di depan pojok kiri motor 3, dan yang terakhir adalah motor 4. Tapi untuk motor tes itu posisinya, yang pengaturan posisi motor yang tadi itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah kita harus ketika saya coba ini tes all in sequence, mulai A nya itu dari situ, B sebelah bawah, masuk ke C sebelah sini, dan D di atas. Yang benar adalah posisinya seperti itu kita melakukan tes motor. Kalau di luar posisi itu berarti ada kemungkinan setup yang kita lakukan adalah salah. Kalau misalkan posisinya dari pojok A nya di situ, terus muternya ke sini, posisi B nya di sini, ini C, ini D, itu salah ya. Jadi yang benar harus clockwise, posisi A, B, C, D. Nah, sedangkan untuk setting posisi ESC dan motor itu CCW dan CW-nya adalah di sini CCW 1 motor 1, di sini adalah CCW posisi motor 2, di sini adalah CW posisi motor 3, dan di sini adalah CW posisi motor 4. Jadi memang sedikit bingung awalnya antara membedakan posisi motor yang untuk di setting CCW dan CW. Bagaimana dengan setting posisi tes motor pada mission planner, memang sedikit berbeda ya. Tapi nggak usah bingung. Ih, bisa terbang. Bawa lagi. Terbang deh. Oh no. Baiklah sobat, gua rasa itu dulu materi untuk week 4 ini. Materi selanjutnya sepertinya akan banyak membahas bagaimana dan apa saja pengalaman saya ketika menerbangkan drone ini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.